Yang saya kutip yang diberikan yaitu dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat yang 42. Sekali lagi, Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Jika sudah menemukan, katakan amin. Amin. Kita baca secara silih berganti. Saya ayat 38, Bapak Ibu 39, dan ayat 42 kita akan bersama-sama di bawah perikop tanda Yunus. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Kita sama-sama. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Dikatakan Bapak Ibu, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini saya telah diberi tema yaitu tanda dan keyakinan. Amin. Amin. Tanda dan keyakinan. Di perikopnya yaitu tanda Yunus. Bapak Ibu, saya menggumuli 3 hari 3 malam. Tapi saya tidak berpuasa ya. Saya menggumulinya 3 hari 3 malam sebab saya dikasih tema ini dari hari Rabu apa Kamis sampai hari ini. Saya bergumul kepada Tuhan, "Tuhan, saya seorang pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat GKRI Kasih Cengkareng. Takut salah ya, soalnya udah lama belum kesini. Tadinya yang ada di benak saya Victory Sawangan, karena sudah lama di sana. Makanya stop sebentar tadi. Saya bergumul kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang akan saya sampaikan? Sebab ini adalah berbicara tentang tanda." Dan pada saat itu saya tidak minta tanda, karena saya bukan orang Farisi. Amin. Karena yang meminta tanda di sini adalah orang siapa, Bapak Ibu? Orang Farisi. Saya tanya, ada ciri-ciri orang Farisi di sini? Semua tidak menjawab tidak. Artinya bahwa orang yang ada di sini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang keyakinannya adalah hanya kepada Kristus saja, bukan karena tanda, bukan satu bukti. Tetapi kita percaya kepada Kristus bukan karena tanda, tapi karena kita percaya bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita kembali kepada teks yang sudah diberikan kepada saya, bagaimana perjalanan pelayanan Yesus ketika Ia bersama-sama dengan murid-murid, dengan orang-orang yang percaya pada saat itu. Di kalimat pertama, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru,
kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan kali pertama Yesus melakukan mukjizat bersama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Beberapa kali Yesus melakukan mukjizat. Ia menyembuhkan orang sakit, ia memberikan kesembuhan bagi orang yang tuli, bahkan ia memberikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang yang sudah mati sekalipun bangkit kembali dan hidup. Lalu di tengah-tengah perjalanan itu, orang Farisi dan orang ahli Taurat meminta tanda. Ini pertanda bahwa orang Farisi ini sedang memuji ketuhanan daripada Yesus Kristus. Apakah orang Farisi ini mengenal firman? Bagaimana Bapak Ibu? Mereka mengenal firman Tuhan apa tidak? Sangat mengenal. Nausofke dan mengenal nama inang bahwa niha Farisi adema ahli Taurat. Apakah mereka mengenal firman? Sangat mengenal. Ahurila ila nifotoi taromali lopalan. Nah, diskusi ita kerang lesai valida banaulah tema batalu-batalu. Hana niha Farisi ini, ahli Taurat ini adalah orang yang paham, orang yang mengerti akan hukum Taurat. Mereka sangat jeli, mereka sangat teliti. Ya. Bahkan nata abulu wahisia iya fif daromali uiba butorasu. Bahana bagi nutudau wa Yesu uiba bulitano nolak ila tanda beberapa, tetapi mereka minta tanda kepada Yesus lagi. Ada apa di balik itu semua? Hadiah hitododo sibai da Farisai o Andre wala ada tanda ke Yesus Kristus. Tidak ada lain adalah untuk memuji, untuk mencobai Yesus. Karena melihat apa yang dilakukan oleh Yesus luar biasa. Dan orang-orang Farisi ini dan ahli Taurat ini semakin kesini semakin tersingkirkan. Semakin kesini pengajaran mereka tidak diakui. Semakin kesini semakin mereka diabaikan. Karena kenapa? Mereka tidak melakukan mukjizat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Makanya dengan berbagai cara mereka ingin menguji Yesus, ingin mencobai Yesus untuk mendakwa Yesus. Walaupun pada akhirnya mereka berhasil karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Asese ama inani omasi bahusuaya. Yaita ande samati ke Yesu. Ui abotu batutuda darumali. Titik koma kita tahu firman Allah, mengerti ya, bahkan lebih daripada pendeta betul, lebih daripada sekolah yang teologi ya. Tapi apa yang menjadi kelemahannya? Apa yang menjadi kegagalannya? Apa yang menjadi kekurangannya? Sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengenal benar, ya. Mereka tahu itu firman, betul. Tetapi satu hal yang menjadi kelemahan mereka adalah untuk melakukannya. Ada satu kelemahan mereka adalah melakukan firman. Bawa malua taromali lulai. Badae bazima ukhu adre duhu
le abotus ai badada taromali lobalani, tetapi lebih ebua ita baba malua taromali lobalani. Amin. Amin. Naba banua be Bapak Ibu, naba gereja-gereja tanda be punya tua-tua ira ba ahirus paikera wa malua taromali lobalani. Badae hewa ai ahoris ai abotu badada, tapi ta ori fagu ia tafalua baba aurida zamusana ita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa jawab Yesus? Hadiah wanemali Yesu melaanu tanda iraf niha farisaio maniha ahli Taurat. Ia berkata di sana, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda, menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Nabi Yunus. Mila anda tanda ira farisai Andre hadibi khra Yesus malu bani masuda bazima khande abotu badada bahwa mereka tidak mendapatkan tanda yang mereka nantikan kepada Yesus. Melainkan apa yang mereka dapatkan. Nah, tahu sisi imane pada angkatan yang jahat ini dan tidak setia menuntut suatu tanda. Ini pengajaran keras Bapak Ibu. Ini teguran keras bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Ia berkata angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Kalau bahasa lihat Pak Gembala, angkatan yang jahat itu niha simusuhi, niha safaito. Begitu dulu niha simusuhi wadai wah. Amin. Oi niha sisuhi mana? Leli hasafaito mana ya ada tengah si mana ira farisai. Oi niha si baga amu amuata. Hana buktinya moita bagusan tasunu lowalangi tafirodomo daromali lowalangi pamangadu ita lowalangi buah-buahnya samani buah-buahnya sehilang tengah si mani rafarizayo ade hadiah kesukaan lalau mangadu-ngadu bangai lala lai wa ulira hadiah tujuan inalah sunu irania. Dawa imane Yesus ini angkatan yang jahat. Dawa lebih kurang tandra. Lebih kurang di fangandro ni angandro sira Yesus meloda. Hana ila manihasido suhi la farisai oat. Mahono samenda la ila taromali. Au yabotu matadura a ofetazet. Tapi famanua taromali leba dedera. La eroge, la otahege, nasi esi tuduran. Sangat ironis sekali. Tetapi perumpamaan pada anak hanya tanda yang seperti kepada Nabi Yunus. Nah tahu tahu sisi hana basi ai tanda Yunus man. Hawatina tanda kezelomo, tanda moroi kedabito. Kenapa hanya kepada Nabi Yunus? Kenapa bukan kepada nabi yang lain? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sedang menjelaskan kepada orang Farisi dan ahli Taurat bahwa penduduk Niniwe yang jahat, yang tidak mau bertobat kepada Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan dan yang melawan Tuhan pada saat itu, ketika Tuhan mengutus Nabi Yunus kepada kota Niniwe itu, dan ia keliling 40 hari dan 40 malam, maka kota Niniwe yang keras kepala itu, yang tidak mengakui Allah, yang tidak percaya kepada Tuhan, maka
Ketika Yunus datang, mereka percaya, mereka tumbuh, mereka mengakuinya, dan mereka menyembah Tuhan. Dan tidak sedikit perjalanan yang dialami oleh Yunus. Berapa hari dalam perut ikan Bapak Ibu? 30 hari 30. Salah lah. 3 hari 3 malam, tidak ada puluhannya. Wih, gugu mana? Nafas salah. Artinya bahwa kota Niniwe yang jahat itu kepada Tuhan, ketika firman Tuhan dibentangkan, ketika firman Tuhan disampaikan, mereka taat dan melakukannya, menghidupkannya di dalam hati, dan melakukannya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan bagi mereka. Daerah IBE duma-duma tanda ke Nabi Yunus ande Yesu baniha Farisai. Tetapi dia melihat berkata, tetapi di sini pada ini si manefa zahani habani niwe adu teramo ibadah ono niha Farisi atau orang ahli Taurat. Bayangkan Bapak Ibu, pernah miila lama ina niha sampai tusbal niha sila fadu dudu Yesus niha sila mengaku Yesus bahwa orang niha. Niha paling apa itu? Lalu maikhnya Yesus, maikhnya ihani amoniga, maka ia bertobat. Tetapi lebih mau ibadah uno, niha Farisai ande atau niha sagila amakoita ya. Dari tadi saya cari-cari ahli Taurat ini bahasa nias apa ya? Sagila amakoita ya. Berarah dawifu. Jadi ulifu-ulifu da omaifu. Gilwaha muriba buku di amoni bahasa nias. Artinya bahwa niha sagila amakoita, niha Farisai lebih ira moroi baniha silma boto badede lobalai, niha yang paling jahat yang berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Pertanda Bapak Ibu, bukan ukuran bagi kita kalau kita sering baca firman. Bukan ukuran bagi jemaat Tuhan GKRI Kasih Cengkareng kalau sering-sering datang ke persekutuan. Bukan ukuran bagi Yesus kalau jemaat GKRI Kasih Cengkareng tahu akan kebenaran firman. Yang ia butuhkan adalah hanya satu: lakukan firman Allah. Amin. Bagaimana melakukannya kalau tidak persekutuan? Bagaimana melakukannya kalau tidak dengar-dengar firman? Bagaimana melakukannya kalau tidak menyaksikan kebaikan Tuhan? Perlu persekutuan, ya. Perlu baca firman. Kalau istilah Kasih Cengkareng, gemak, iya ya, gerak. Ya itulah, Bapak Ibu yang tahu. Sampai itu tuntas, artinya tidak terlewatkan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Yang sudah selesai siapa? Belum. Yang setia boleh angkat tangan. Halo. Sudah sampai kita mana Pak Gembala? Bilangan. Yang sudah setia sampai bilangan. Halo. Puji Tuhan, satu tangan terangkat. Ada lagi Bapak Ibu? Ini bukti Pak Gembala. Bukan saya sedang menguji. Tapi kalau tidak setia yang lalu-lalu, yang kedepannya tetap setia baca firman. Amin. Amin. Sebab kalau kita tidak baca, kalau kita tidak
tahu bagaimana untuk melakukannya. Dengar dulu, baca dulu, baru melakukannya. Bukan hanya baca, dengarkan, tetapi tidak melakukan. Ayat itu orang ahli Taurat itu ngerti, paham, ya, tetapi tidak melakukan. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa hanya tanda Nabi Yunus? Kenapa bukan yang lain? Yang pertama tadi adalah karena pertobatan massal yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yunus, kota Niniwe berhasil bertobat di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenapa harus di kota Niniwe? Kenapa bukan di kota yang lain? Kenapa harus tanda Nabi Yunus? Kenapa bukan nabi yang lain? Kalau yang pertama tadi adalah karena pertobatan yang massal. Yang kedua, untuk menekankan bahwa orang Farisi dan orang Saduki, orang Farisi ini adalah benar-benar angkatan yang keras kepala, seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tapi kalau bangsa Israel, mereka mendengarkan suara Musa, mereka mendengarkan perintah Musa, dan mereka melakukannya. Walaupun di tengah-tengah perjalanan mereka sampai ke tanah perjanjian itu, sering sekali mereka melawan Tuhan. Sering sekali mereka bersungut-sungut. Dan ingat bahwa angkatan itu tidak ada yang sampai kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, sebab mereka melawan Tuhan. Hanya dua orang, siapa Bapak Ibu? Kaleb dan Yosua. Otufote. Itu kalau sering-sering baca firman. Artinya bahwa bangsa Israel itu sampai kepada Musa pun tidak sampai kepada tanah perjanjian. Kenapa? Mereka tidak setia kepada firman. Apa poin yang kedua yang akan saya sampaikan adalah bahwa orang Farisi ini, orang ahli Taurat ini, tidak mengakui apa yang disampaikan oleh Yesus. Mereka tidak taat akan firman. Mereka tidak senang dengan Yesus, dengan cara Yesus menyampaikan dan melakukan tanda, bahkan mukjizat. Yang ada adalah melawan Tuhan. Lewa ufai babu talwadahan deh solawalubalan. Amin. Lu hairani hafarizai udah hari haira sangila amakhoita zolawa Yesu sampai lafurfa ia badulah arfa. Makanya poin yang kedua, kenapa bukan nabi yang lain? Kenapa bukan kota yang lain? Sebab orang Farisi adalah melawan Tuhan. Jadi awal-awalnya Niniwe ini adalah sedang melawan Tuhan, membelakangi Tuhan, bahkan tidak mau menerima firman. Makanya dia beri ini contoh yang paling dekat. Dan orang Farisi tahu, mereka memahami bahwa di kota Niniwe telah terjadi pertobatan massal oleh Nabi Yunus. Tetapi oleh karena mereka melawan Tuhan, mereka membelakangi itu, tidak mengingat itu, bahkan yang ada di hati mereka bagaimana Yesus tiada di antara mereka. Itulah sikap orang Farisi. Itulah sikap orang ahli Taurat. Yang berikut 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia
akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini adalah satu nubuatan kepada Yesus, kepada orang Farisi, bahwa ia menyampaikan bahwa Nabi Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Dan oleh karena orang Farisi itu sendiri, Yesus akan mati dikubur 3 hari 3 malam dalam kuburan. Kalau istilah katanya di sini adalah rahim bumi. Ini menunjukkan, mengingatkan pada murid-murid bahwa kelak akan dia mati dikubur 3 hari 3 malam, sama seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan. Dan yang melakukan itu adalah bukan orang lain, tetapi orang-orang Farisi, orang-orang yang mengenal hukum Taurat, orang yang mengenal tentang firman Allah dalam perjanjian lama. Sehingga pada akhirnya ketika Yesus nanti mati, mereka menyadari ini yang dimaksud oleh Yesus ketika ia bersama-sama dengan kita dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu, mungkinkah Yesus menyatakan diri pada saat itu? Kalau ia sendiri menyatakan bahwa engkau akan menyalibkan saya, barangkali ceritanya selesai. Kalau ceritanya pada saat itu yang menyampaikan dengan terus terang bahwa orang Farisi ini nanti akan menyalibkan dan ia mati dan dikuburkan 3 hari 3 malam lalu ia bangkit. Tetapi bahasanya tidak seperti itu. Yesus sering sekali memberikan kita pikiran-pikiran supaya wawasan kita terbuka, wawasan kita bisa mengenal apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang sulit. Ini pengajaran Yesus yang mungkin barangkali kita belum mengetahui. Seringkali kita baca firman tetapi kita tidak tahu artinya. Langkah apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Berdoa kepada Tuhan, mohon pencerahannya, mohon kuasanya, mohon kekuatannya, sehingga firman itu boleh kita mengetahui dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa poin saya di ayat yang ke-40 ini Bapak Ibu? Yang menunjukkan sikapnya kepada orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa dalam kematiannya ia akan bangkit dan ia menjadi seorang pemenang. Ia menyampaikan ini kepada banyak orang, bukan hanya kepada orang Farisi. Bahwa dalam setiap pengajaran-pengajaran Yesus sangat membuka hati kita, sangat membuka wawasan kita, bagaimana kelak Yesus benar mati dan akan bangkit dan ia menjadi seorang pemenang. Artinya bahwa dalam kehidupan orang yang percaya kepada Kristus Yesus masa kini, bukan hanya sekedar kita datang dan pulang, bukan hanya sekedar kita memuji Tuhan lalu keluar dan lupa, bukan hanya sekedar kita mendengar firman Tuhan, meresapi dalam kehidupan kita, tetapi di luar sana kita sudah melupakannya. Kita adalah orang yang gagal. Tapi apa yang diharapkan oleh Tuhan di sini adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengimani kepada Yesus Kristus, mengenal firman, menghidupkannya di dalam hati, bukan mematikannya, dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga di mana kita berada, kita tidak kalah oleh situasi. Di mana kita berada, kita menjadi seorang pemenang sejati. Amin. Itu maksud daripada firman Allah di sini. Yesus mengalami kematian pada hari yang ketiga dan ia bangkit, ia seorang pemenang. Tapi ahli Taurat pada saat itu tidak peka, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus bagi mereka. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe,
akan bangkit bersama-sama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa orang-orang Niniwe bersama dengan angkatan itu pada hari penghakiman, mereka menjadi seorang pemenang. Mereka menjadi seorang yang sudah percaya, yang bertobat kepada Kristus. Dan ia berkata, orang-orang ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini lebih daripada Yunus sebenarnya. Tetapi oleh karena kedegilan hati mereka, oleh karena tidak percaya kepada Kristus Yesus, maka hati mereka tertutupi oleh karena keegoisan mereka. Hati mereka tidak mengenal apa yang dikatakan oleh Yesus, tapi mereka lebih kepada pengertiannya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di tempat ini, bagaimana sikap kita menyikapi firman, sehingga pada akhirnya Yesus menemukan kita benar-benar menjadi bertobat-bertobat yang sejati, yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, yang mengenal firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana caranya? Apa yang hendak kita lakukan? Apa yang hendak kita perbuat, sehingga pada akhir kehidupan kita Yesus menemukan kita tetap setia dan menjadi bertobat yang sejati. Tidak seperti orang Farisi, tidak seperti orang ahli Taurat yang hanya tahu firman Tuhan, hanya mengerti saja, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa yang hendak kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya kita tetap menjadi bertobat yang setia, menjadi seorang pemenang. Kelak Yesus memanggil kita, kita tetap setia kepada Tuhan walaupun itu menderita. Amin. Tetap setia kepada Tuhan walaupun itu menderita.